Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geca Kiala Safia dengan NIM ASBLES 2023149976 dari kelas PBO ASBLES 4407. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS mata kuliah pemrograman berbasis objek, yaitu aplikasi penjualan berbasis Java dan MySQL. Nah, di sini proyek ini terdiri dari beberapa file Java dan database MySQL. Nah, struktur utamanya itu terbagi menjadi koneksi database, kemudian login, pengelolaan data barang, kemudian transaksi penjualan, dan user. Pada proses pertama dalam program ini yaitu adalah login. Nah, data user itu disimpan di database user dengan informasi username, nama, role, dan password. Nah, setelah login, nanti sistem akan mengecek role dan mengarahkan ke menu utama. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasi melalui form login. Saya akan login dengan sebagai admin. Nah, setelah login, kita masuk ke dalam form menu. Nah, di sini karena saya login sebagai admin, maka di admin ini mempunyai akses keseluruhan, yaitu ada data master. Data master ini admin dapat mengedit barang, kemudian transaksi juga bisa. Nah, di sini saya akan mencoba mengedit data barang atau menambah data barang. Di sini saya akan menambahkan barang. Nah, kursor akan aktif jika kita mengklik tombol tambah. Nah, maka text field ini baru akan berfungsi. Saya akan mencoba memasukkan lalu saya akan simpan. Nah, maka di sini akan muncul data garam ke dalam tabel. Seperti halnya jika di database-nya. Nah, database akan berubah, akan otomatis berubah, menambah penambahan data barang di dalam database. Seperti itu. Seperti yang terlihat, tadi saya menambahkan nama barang garam, menambahkan garam ke dalam tabel. Nah, dia akan otomatis terinput ke dalam database. Kemudian, di sini admin juga dapat menghapus barang dengan memilih salah satu data, mengklik salah satu data, kemudian hapus. Nah, maka
data akan terhapus. Dan begitu juga dia akan di database nanti akan data itu akan terhapus. Lalu admin juga dapat mengoreksi barang. Contohnya data garam akan saya koreksi. Nah, di sini saya akan mengubah harganya. Nah, maka data garam akan terupdate. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan melanjutkan untuk mendemokan transaksi. Sini saya akan mengklik transaksi. Nah, maka akan muncul form transaksi. Di sini saya akan mensimulasikan demokan untuk proses transaksi. Di sini memilih kode konsumen, maka field nama konsumen akan otomatis terisi. Lalu di sini memilih kode barang yang ingin dibeli, semisal B002, maka dia akan otomatis muncul nama dan harga. Nah, jika ingin membeli barang tersebut dengan jumlah 3, maka kemudian kita klik enter, otomatis subtotal akan terisi 15.000 dengan pajak itu 11%, maka total harganya itu menjadi 16.650. Nah, di sini juga dapat memilih barang melalui tabel daftar barang. Ketika kita mengklik barangnya, nah maka dia akan otomatis terisi. Piring 6.000. Kemudian saya akan membeli 2, enter. Nah, subtotal, pajak, dan total item juga otomatis akan terisi. Dan masuk ke dalam tabel transaksinya. Kemudian memasukkan nominal yang akan dibayar. Saya akan memasukkan 50.000. Kemudian saya enter, maka akan muncul kembaliannya. Lalu di sini juga dapat mencetak. Nah, dia otomatis akan mencetak nota, dan nantinya ini dapat di print seperti itu. Nah, ketika klik simpan, nah maka data penjualan itu akan berhasil disimpan. Ketika tadi kita klik simpan, maka ada message data penjualan berhasil disimpan. Dan kita klik OK. Seperti itu. Nah, ketika tadi tombol simpan itu diklik, program itu akan menyimpan data ke 2 tabel, yaitu ke tabel jual dan dijual. Jual dan dijual. Di sini. Nah, dijual ini menyimpan informasi transaksi keseluruhan. Nah, tetapi di tabel dijual menyimpan rincian barang dalam transaksi. Seperti itu. Nah, ini
merupakan tampilan dari kode form transaksi. Di sini ada metodenya yang hitung jual, itu untuk metode hitung penjualan yang tadi ada subtotal, pajak, total item, seperti itu. Kemudian ada baca barang, lalu ada ini metode baca barang setelah combo barang itu diklik seperti itu. Lalu di sini ada detail konsumen, itu metode baca konsumen setelah combo box konsumen itu diklik. Kemudian ada metode set model tabel, kemudian ada untuk nomor jual ini metode untuk membuat nomor jual itu secara otomatis seperti itu. Jadi tidak bisa diedit karena dia akan urut sesuai dengan nomor transaksi seperti itu. Nah, lalu tadi di awal ada form login. Nah, di form login itu saya menggunakan metode enkripsinya SHA-1. Nah, di login itu, di form login ini akan terdapat dua role, admin dan user. Nah, role itu disimpan dalam file role di tabel user di database tabel user tabel user ini. Nah, ini ada admin dan user seperti itu. Nah, admin itu memiliki akses penuh, sedangkan user hanya bisa melakukan transaksi saja. Nah, di sini saya akan mencoba login sebagai user atau guest. Saya akan memasukkan username user dan password. Nah, ketika tadi saya login sebagai admin, data master dan transaksi itu aktif. Tapi ketika saya login dengan user, data master itu tidak aktif karena aksesnya terbatas. Nah, user hanya dapat menggunakan menu transaksi. Nah, maka hanya akan tampil menu form transaksi saja, seperti itu. Sekian presentasi dari saya mengenai proyek UAS PBO aplikasi penjualan. Proyek ini dibuat menggunakan Java dan MySQL. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.